Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala murid dunya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Dr. Haji Farul Razi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Erika Disa Putra Utama, saya sendiri dengan nomor NIM akhir 089, kemudian Arifni Intan Saniatullah Fadila dengan nomor NIM akhir 090. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Sunan Ad-Darimi dan kitab syarahnya, dengan pembahasan materi yang pertama kitab Sunan Ad-Darimi, yang kedua sistematika kitab Sunan Ad-Darimi, yang ketiga biografi Sunan Ad-Darimi, dan yang terakhir adalah kitab syarah Sunan Ad-Darimi. Untuk materi yang pertama mengenai kitab Sunan Ad-Darimi. Karya Ad-Darimi ini di kalangan muhaditsin seringkali disebut sebagai kitab musnad, namun tampaknya lebih populer dengan penyebutan Al-Sunan. Kitab hadis yang populer karya Ad-Darimi berjudul Al-Hadits, Al-Musnad, Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maktub. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan berdasar pada bab fikih, karenanya kitab hadis ini lebih populer dengan Sunan Ad-Darimi. Kitab ini berisi hadis-hadis marfu', mauquf, dan maktub. Di samping kitab hadis, Ad-Darimi juga menyusun kitab tafsir dan kitab al-jami', tetapi kedua kitab karya Ad-Darimi ini tidak bisa diketemukan pada masa sekarang. Ya, selanjutnya ada sistematika kitab Ad-Darimi. Di antara karya yang terkenal dari Ad-Darimi adalah kitab hadis yang diberi judul dengan Al-Hadits Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maktub. Akan tetapi dalam penerbitannya diubah menjadi Sunan Ad-Darimi. Dari segi penyusunan, kitab Musnad Ad-Darimi lebih tepat disebut Musanaf, bukan Musnad. Sementara itu, sebagian ulama menyebutkan kitab As-Sholih. Karya Imam Ad-Darimi di kalangan muhaddisin seringkali disebut sebagai kitab musnad, tetapi tampaknya lebih populer dengan penyebutan As-Sunan. Dalam hal ini, penanaman karya Imam Ad-Darimi sebagai kitab al-musnad bisa saja dalam artian bahasa, bukan dalam artian terminologi muhaddis, sehingga ia disebut sebagai kitab al-musnad karena di dalamnya dihimpun hadis-hadis dengan rentetan sanad secara lengkap. Sebagai kitab sunan karya Imam Ad-Darimi ini jelas tersusun dalam bentuk kitab yang terbagi ke dalam beberapa bab tertentu. Secara keseluruhan, Sunan Ad-Darimi terdiri dari 24 kitab dan 2686 bab, sedangkan jumlah hadis yang terhimpun di dalam kitab Sunan ini terdiri dari 3498 hadis. Adapun bab-bab hadis tersebut jumlahnya ada 16 hadis. Ya, di sini saya akan menjelaskan biografi Imam Ad-Darimi. Nama lengkap Imam Ad-Darimi ialah Abdurrahman bin Abdirrahman bin Al-Fadl bin Abdirrahman bin Bahram bin Abdis Samad. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia juga dinisbahkan kepada Al-Tami, yaitu kabilah di mana ia bernaung. Juga dinisbahkan dengan Ad-Darimi, yaitu nisbah kepada Darim bin Malik dari Bani Tamim. Di samping itu, ia juga dinisbahkan dengan Al-Samarkandi, yaitu tempat di mana ia tinggal dan lahir. Samarkandi merupakan suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Beliau dilahirkan pada tahun 181 Hijriah atau bertepatan pada tahun 797 Masehi. Di samping itu merupakan ahli hadis, Ad-Darimi juga merupakan ahli fikih dan ahli tafsir. Dalam bidang hadis, beliau adalah hafiz yang sekaligus kritikus hadis yang sangat paham terhadap ilal al-hadis dan ikhtilaf al-ruwat. Di antara guru-gurunya yakni yang pertama Yazid bin Harun, 2 Ya'i bin Ubaid, 3 Ja'far bin Aun, 4 Bashar bin Umar al-Zahrani,
5. Ubaidillah bin Abdul Hamid bin Hanafi, 6. Hashim bin Al-Qasim, 7. Utsman bin Umar bin Faris, 8. Said bin Amir Al-Dubai, 9. Abu Asim, 10. Ubaidillah bin Musa. Di antara murid-muridnya yakni yang pertama Imam Muslim bin Hajjah, 2. Imam Abu Dawud, 3. Imam Abu Isa At-Tirmizi, 4. Abdullah Humaid, 5. Raja bin Murji, 6. Al-Hasan bin Al-Sabah Al-Bazar, 7. Muhammad bin Bashar, 8. Muhammad bin Yahya, 9. Baqi bin Makhlad, 10. Abu Suhram. Imam Ad-Darimi wafat pada hari Tarwiyah tahun 255 Hijriah setelah sholat asar. Beliau dimakamkan pada hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Ketika wafat, Ad-Darimi usianya telah mencapai 75 tahun. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang kitab Syarah Sunan Ad-Darimi. Kitab-kitab Syarah Sunan Ad-Darimi, sejumlah peneliti terhadap kitab Sunan Ad-Darimi ini menunjukkan satu kesimpulan bahwa belum ditemukan ulama yang secara spesifik melakukan kritik terhadap kitab Sunan ini. Hal ini tampaknya cukup beralasan karena memang di satu sisi literatur yang membincang tentang hadits dan muhaditsinnya yang ditulis oleh para ulama, sangat sedikit yang membincang kitab Sunan Ad-Darimi, baik dalam bentuk komentar ataupun dalam bentuk yang lainnya. Baik, sekian presentasi atau penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.